Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, perkenalkan nama saya Suryanti SPDI, mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak LPTK UIN Sultanah Narsia Luk Sumawe, BEK 4 tahun 2025. Nomor peserta 91000087150640. Nomor NIM 2025610851. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 Min 20 Aceh Barat, mata pelajaran Akidah Akhlak, materi tentang kalimat thayyibah tarkib. Semoga video ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang kompetensi yang sudah saya dapatkan selama proses perkuliahan. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini sehat semua ya. Hari ini gimana? Semua hadir? Hadir. Baiknya, Ibu cek dulu ya nama-namanya. Aisyah Syifa. Hadir. Dea Mirza. Hadir. Farid Ismullah. Hadir. Umaira. Hadir. Moiza. Hadir. Moiza. Hadir. Muhammad Afzal. Hadir. Muhammad Fajar Siddiq. Hadir. Muhajar. Hadir. Muhammad Ilham Jafakri. Hadir. Radi Adnas. Syifa Humaira. Hadir. Teguh Ahmad Razul. Hadir. Syaidatul Nafisa. Hadir. Ya. Baik, setelah kita absen, lanjutkan ke lagu wajib ya. Lagu wajib untuk ngabdi kita kepada negara Republik Indonesia. Mari sama berdiri semua. Meninggal dunia. Nah, sepertinya kalian sudah tahu ya kalimat tadi. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian harus mampu menjelaskan
gambar kerja soal yang ibu kasih nanti. Satu orang satu kelompok ya, satu orang satu kelompok untuk menjawabnya ya. Nah, kalian harus bisa menjawabnya. Dan selanjutnya kita masuk ke materi videonya ya. Kita nyimak video hari ini tentang pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah kalimat tarjih. Kalimat tarjih adalah bacaan yang dibaca ketika tertimpa musibah. Bacaan kalimat tarjih wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa saat menghadapi musibah baik yang berat maupun yang ringan, kita senantiasa bisa membaca kalimat thayyibat tadi. Dengan memahami kalimat thayyibat tadi, diharapkan muncul keyakinan bahwa segala yang terjadi pada diri kita, baik yang berupa untung atau rugi, berkah atau musibah, adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada kita harus diakui dengan tulus bahwa kita milik Allah dan kepadanya waktu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tarjih merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia miliknya dan hanya kepada Allah yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir Allah. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpa. Siapa yang tertimpa musibah kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas dengan mengucapkan kalimat thayyibat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibat tadi adalah lain: 1. Tertimpa musibah. 2. Mendengar kabar berita duka cita. 3. Terjadi kecelakaan. 4. Terjadi bencana alam. 5. Terpeleset atau jatuh. 6. Kehilangan barang. Betapa besar balasan kebaikan yang diperoleh orang-orang yang mampu bersabar menahan diri dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. 1. Sebagai cobaan atau ujian, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanan. 2. Sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Alhamdulillah, kita sudah menyimak video yang tadi ya, video tentang materi kalimat tarjih. Dan ibu ada membagikan satu kertas, satu orang ini adalah ada materi ini ya. Di sini ada materi. Kalian baca-baca dulu ya materi yang di sini tentang lanjutan dari video tadi. Baik. Nah, ini gambar apa nih? Musibah. Gambar musibah. Ini yang di atas gambar apa? Musibah apa? Kebakaran. Yang ini? Banjir. Yang ini? Meninggal. Yang ini? Jatuh di dalam paret.
kecelakaan ya, ini kecelakaan. Yang keempat gambar ini adalah cobaan atau tertimpa musibah pada orang tersebut. Bacaan yang kita utarakan pada orang meninggal, orang kecelakaan, orang kena banjir, orang kena kebakaran, apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian kalimat thayyibah tarhib. Kalimat thayyibah tarhib adalah kalimat yang baik dan mulia yang diucapkan sehari-hari yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Salah thayyibah tarhib diucapkan yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika manusia kena musibah atau kena bencana, cobaan atau kehilangan sesuatu. Dan selanjutnya kita membacakan hikmah mengucapkan kalimat tahlil. Mengucap kalimat tahlil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un memiliki banyak hikmah, di antaranya satu, menumbuhkan sikap sabar. Kalimat tahlil membantu kita bersabar saat menghadapi musibah dan tidak mudah marah atau putus asa. Yang kedua, dapat pahala dari Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan ampunan kepada orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Baik. Baik, kita lanjut ke lembar soal ya. Lembar soal presentasi hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan kerja kelompok, kita tepuk tangan fokus dulu ya. Ya, yuk sama-sama. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik. Semua sudah fokus ya. Nah, Ibu bagikan setiap kelompok satu soal. Bagikan ini duduk apa namanya geser itu apa bangku kursi meja ya. Sudah siap semua? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 2. Yang ini? Kelompok 3. Yang ini? Kelompok 4. Baik, sudah siap semua kelompok? Sudah. Kelompok 3, kelompok 4 siap semua? Siap. Ya, menjawab LKPD ini. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ujian kelompok kami. Kalimat tarjih adalah kalimat yang baik dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan ketika seseorang tertimpa musibah atau cobaan sebagai bentuk kesadaran dan pengharapan kepada Allah. Dua, kalimat tarjih berasal dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Tiga, karena kalimat tarjih mengajarkan umat Islam untuk bersabar dan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jawaban hasil kelompok 1 yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Demikianlah jawaban hasil kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawaban kelompok 3, waktu dan contoh penggunaannya. 1. Kalimat tadi dianjurkan diucapkan saat mendapat musibah, mendengar kabar duka, kehilangan barang, mengalami kecelakaan,
Indonesia.